Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Israel tampaknya mulai mengubah cara berperang di Gaza. Bukan lagi hanya menghancurkan gudang senjata atau bangunan yang dicurigai sebagai markas Hamas, tetapi memburu orang-orang yang membuat senjata tetap diproduksi, pasukan tetap bergerak, dan serangan baru tetap dapat dirancang. Dalam beberapa hari, 12 target Hamas diklaim telah dihantam. Namun, apakah ini hanya rangkaian serangan biasa? Atau Israel sebenarnya sedang mencoba memutus seluruh proses pemulihan militer Hamas dari dalam? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 10 Juli 2026, militer Israel mengumumkan telah menghantam 12 target Hamas di Gaza. Namun yang membuat operasi ini menarik bukan sekedar jumlah sasaran. Israel hanya menjelaskan beberapa nama secara rinci, dan justru dari nama-nama itulah muncul pola yang lebih dalam. Mereka bukan sekedar orang yang membawa senjata, mereka disebut memiliki kemampuan yang membuat senjata dapat diproduksi kembali, pasukan tetap bergerak, dan serangan baru dapat disiapkan, meskipun Gaza terus berada di bawah tekanan. Petunjuk pertama muncul pada 8 Juli 2026. Dalam serangan udara di Gaza Utara, Israel mengklaim telah menewaskan Khalil Mana. Ia disebut terlibat dalam markas produksi senjata Hamas dan mengawasi bengkel yang digunakan untuk membuat peluncur. Israel juga menuduhnya ikut menghidupkan kembali jalur produksi yang sebelumnya terganggu akibat perang. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, namun secara militer, sosok seperti Mana dapat memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada satu gudang senjata. Sebuah gudang hanya menyimpan apa yang sudah tersedia, sementara seorang teknisi berpengalaman menyimpan pengetahuan mengenai cara menciptakan persediaan baru. Ia dapat mengetahui bahan apa yang masih bisa digunakan, komponen mana yang dapat diganti, bagaimana proses perakitan dilakukan, serta lokasi mana yang cukup aman untuk menyembunyikan kegiatan produksi. Semua pengetahuan itu tidak ikut hilang ketika sebuah bangunan dihancurkan. Gaza kini berada dalam kondisi yang sangat terbatas. Jalur masuk diawasi ketat, banyak fasilitas rusak, pergerakan manusia dan barang dipantau dari udara. Dalam situasi seperti itu, Hamas kemungkinan semakin bergantung pada kemampuan memperbaiki, memodifikasi, dan merakit ulang perlengkapan yang masih tersedia di dalam Gaza. Logam bekas, kabel, tabung, sisa bahan peledak atau bagian dari munisi yang gagal meledak mungkin masih dapat dimanfaatkan. Namun bahan-bahan tersebut tidak akan berubah menjadi senjata tanpa orang yang memahami desain, resiko, dan cara menyembunyikan proses pembuatannya. Disinilah kemungkinan strategi Israel mulai terlihat. Israel mungkin tidak hanya ingin menghancurkan peluncur yang sudah jadi, mereka juga ingin menghilangkan orang yang mengetahui cara membuat peluncur berikutnya. Jika satu bengkel ditemukan, fasilitas lain masih dapat dipindahkan ke tempat berbeda. Namun jika pengawas produksinya ikut hilang, jaringan harus mencari pengganti dengan kemampuan yang sama. Masalahnya, keahlian teknis tidak dapat dibentuk dalam satu malam. Kesalahan kecil dalam ukuran, sambungan, pemicu, atau bahan bakar dapat membuat seluruh hasil produksi gagal. Karena itu, kehilangan satu teknisi penting dapat memperlambat proses pemulihan jauh lebih lama daripada kehilangan satu bangunan. Serangan terhadap Mana juga menimbulkan dugaan bahwa Israel mungkin telah mengamati proses produksi itu sejak awal, pergerakan komponen, pergantian lokasi, hubungan antar teknisi, atau komunikasi dengan jaringan lain dapat menjadi potongan kecil yang disusun menjadi satu gambaran besar. Jika dugaan ini benar, maka serangan pada 8 Juli bukan sekedar pukulan terhadap satu orang. Itu bisa menjadi tanda bahwa Israel sedang memburu pengetahuan yang menjaga mesin perang Hamas tetap hidup. Hal ini menunjukkan bahwa perang modern tidak selalu ditentukan oleh jumlah roket, misil, atau peluncur yang tersisa. Kadang, yang paling menentukan justru orang yang memahami cara menghidupkan kembali kemampuan tersebut setelah dihantam. Israel tampaknya membaca ancaman itu sebagai perlombaan terhadap waktu. Semakin cepat seorang teknisi ditemukan, semakin kecil kesempatan jaringan produksi pulih. Tetapi semakin lama ia bertahan, semakin besar kemungkinan pengetahuannya disebarkan.
Jika pengetahuan itu sudah diwariskan, satu serangan mungkin tidak cukup untuk menghentikan seluruh proses yang sedang dibangun secara diam-diam di bawah tekanan di berbagai wilayah Gaza lainnya. Namun produksi senjata baru menyelesaikan setengah proses. Senjata tidak akan menjadi ancaman hanya karena selesai dibuat. Masih dibutuhkan orang yang mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana menggunakannya. Menurut Anda, apakah memburu teknisi lebih efektif daripada menghancurkan gudang senjata? Simak bagian berikutnya, karena sasaran kedua justru membawa kita dari bengkel tersembunyi menuju medan penyergapan. Pada 10 Juli 2026, militer Israel mengumumkan serangan lain di Gaza Utara. Sasaran kali ini adalah Osama Mahrab, yang disebut sebagai Komandan Peleton Batalion Nusairat Hamas. Menurut Israel, Mahrab menguasai bahan peledak yang dipersiapkan untuk menyerang pasukan Israel di Gaza. Israel tidak menjelaskan jenis bahan peledaknya, lokasi penyimpanannya, maupun operasi apa yang diduga sedang disiapkan. Namun, justru dari kekosongan informasi itu muncul sejumlah pertanyaan. Apakah perangkat tersebut akan ditanam di jalan yang dilalui kendaraan lapis baja? Apakah akan disembunyikan di dalam bangunan? Atau digunakan sebagai pemicu penyergapan ketika pasukan Israel memasuki kawasan tertentu? Jawabannya belum diketahui, namun posisi Mahrab memberikan petunjuk mengenai mengapa ia dianggap penting. Dalam perang perkotaan, komandan peleton berdiri di antara perencana tingkat atas dan anggota yang bertempur langsung. Ia menerima tujuan umum, kemudian mengubahnya menjadi keputusan yang sangat praktis. Jalan mana yang harus digunakan, bangunan mana yang aman, titik mana yang cocok untuk memasang perangkat peledak, kapan kelompok harus muncul, serta jalur mana yang dapat dipakai untuk keluar sebelum serangan balasan datang. Orang pada tingkat ini biasanya tidak hanya mengenal peta, ia mengenal kondisi sebenarnya di lapangan. Sebuah gang yang tampak buntu dari udara mungkin memiliki jalan keluar melalui bangunan lain. Reruntuhan yang terlihat kosong dapat menyembunyikan ruang sempit. Terowongan pendek mungkin cukup untuk memindahkan anggota dari satu blok menuju blok berikutnya tanpa terlihat dari atas. Pengetahuan lokal semacam itu sulit digantikan oleh instruksi jarak jauh. Jika seorang komandan lapangan dihantam, kerugiannya bukan hanya kehilangan satu orang. Unit yang tersisa dapat kehilangan ritme, arah, dan kepercayaan. Penggantinya harus mempelajari wilayah, mengenali kemampuan setiap anggota, serta menyesuaikan diri dengan perubahan posisi Israel. Dalam pertempuran yang berlangsung cepat, keterlambatan beberapa jam saja dapat membuka celah besar. Bahan peledak mungkin sudah tersedia, tetapi tanpa orang yang mengetahui kapan harus memasangnya, senjata itu hanya menjadi benda mati. Komandan tingkat menengah juga menjadi penghubung komunikasi. Ia menerjemahkan perintah besar menjadi tindakan yang dapat dipahami oleh kelompok kecil. Bila penghubung ini hilang, perintah dari atas mungkin tetap ada, tetapi pelaksanaannya dapat menjadi lambat, tidak seragam, bahkan saling bertentangan. Dalam lingkungan yang terus berubah, kesalahan koordinasi dapat membuat satu kelompok bergerak terlalu cepat, sementara kelompok lain belum siap memberikan dukungan. Situasi seperti inilah yang mungkin ingin diciptakan Israel melalui serangan presisi tersebut. Disinilah pola operasi Israel mulai terlihat lebih jelas. Pada 8 Juli 2026, Israel menyasar sosok yang dikaitkan dengan produksi peluncur. 2 hari kemudian, Israel mengumumkan serangan terhadap komandan yang diduga mampu mengubah bahan peledak menjadi serangan nyata. Satu orang menyediakan alat, orang berikutnya menggerakkan alat tersebut di lapangan. Namun rantai tempur belum berhenti di sana. Pasukan juga membutuhkan seseorang yang mampu menyusun operasi, melatih anggota baru, dan menjaga pengalaman lama tetap hidup. Sosok seperti itu muncul dalam serangan pada 9 Juli 2026. Namanya Yahya Hamdan. Israel mengklaim ia merupakan pemimpin sel Nukbah yang memiliki pengalaman dalam operasi besar. Jika klaim itu benar, maka sasaran ketiga ini membawa operasi Israel ke tingkat yang lebih sensitif. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh satu komandan lapangan terhadap hasil pertempuran di Gaza? Tetap simak bagian berikutnya, karena pengalaman Hamdan mungkin menjadi kunci untuk memahami mengapa Israel kini memburu bukan hanya pasukan, tetapi juga ingatan tempur Hamas.
Pada 9 Juli 2026, Israel mengklaim telah menewaskan Yahya Hamdan dalam serangan presisi di Gaza Selatan. Hamdan disebut sebagai pemimpin sel Nukhbah yang ikut terlibat dalam serangan ke Pangkalan Reim pada 7 Oktober 2023. Israel juga menuduhnya sedang membantu menyusun serangan baru dan memulihkan kemampuan tempur Hamas. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Namun jika benar, nilai Hamdan tidak hanya terletak pada pangkat atau senjata yang dimilikinya. Nilai terbesarnya justru berada pada pengalaman. Pengalaman tempur tidak mudah digantikan. Seorang veteran memahami bagaimana kelompok kecil bergerak saat komunikasi terganggu. Ia mengetahui kapan rencana harus dipertahankan, kapan jalur harus diubah, dan bagaimana anggota tetap terkoordinasi ketika situasi di lapangan berubah dalam hitungan menit. Kemampuan seperti itu tidak tertulis seluruhnya dalam panduan. Banyak hal hanya dipelajari setelah seseorang menghadapi operasi nyata. Yang lebih berbahaya bagi Israel, pengalaman tersebut dapat diwariskan. Seorang pemimpin berpengalaman dapat melatih anggota baru, menilai siapa yang layak memimpin, memperbaiki kesalahan latihan, dan mengajarkan cara membaca pola gerakan lawan. Pasukan elit tidak terbentuk hanya dengan memberikan senjata. Mereka membutuhkan disiplin, kepercayaan, koordinasi, serta orang yang memahami bagaimana sebuah operasi dijalankan dari awal hingga akhir. Disinilah 3 sasaran utama mulai membentuk satu rangkaian. Khalil Manaah dikaitkan dengan produksi peluncur. Usama Maharab disebut menguasai bahan peledak untuk digunakan di medan perang. Yahya Hamdan dianggap mampu menjaga pengalaman operasi tetap hidup dan membentuk generasi berikutnya. Ketiganya belum tentu berada dalam satu unit. Tidak ada bukti terbuka bahwa mereka mengerjakan satu rencana yang sama. Namun fungsi mereka dapat saling melengkapi. Produksi menyediakan alat, komando lapangan mengubah alat menjadi serangan. Pengalaman memastikan jaringan dapat terus berkembang meskipun pemimpin lama hilang. Jika hanya satu lapisan dihantam, lapisan lain masih dapat bekerja. Namun jika ketiganya ditekan hampir bersamaan, proses pemulihan dapat menjadi jauh lebih lambat. Kemungkinan inilah yang sedang dikejar Israel. Bukan hanya menggagalkan ancaman hari ini, tetapi mencegah ancaman berikutnya terbentuk beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Operasi ini juga muncul saat masa depan pemerintahan Gaza sedang dibicarakan. Pada 6 Juli 2026, Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahannya dan menyatakan kesiapan menyerahkan urusan sipil kepada komite teknis. Namun mundur dari pemerintahan tidak otomatis berarti membubarkan struktur bersenjata. Gaza dapat memiliki wajah politik baru, sementara jaringan lama tetap bergerak secara tersembunyi. Bengkel kecil, komandan lapangan, sel Nukhbah, dan jalur bawah tanah masih dapat bertahan di luar struktur resmi. Bagi Israel, skenario tersebut mungkin lebih berbahaya daripada pemerintahan Hamas yang terlihat jelas. Jaringan yang tidak muncul di permukaan akan lebih sulit dipantau dan lebih mudah menyangkal keterlibatan. Meski demikian, strategi Israel juga memiliki batas. Hamas dapat menyiapkan wakil, menyebarkan pengetahuan, memecah fasilitas besar, dan memberikan kebebasan lebih luas kepada sel kecil. Setiap serangan yang berhasil juga dapat mengajarkan jaringan bagaimana bersembunyi lebih baik. Pada akhirnya, operasi ini menjadi perlombaan waktu. Israel berusaha menemukan pengganti sebelum mereka siap bekerja, sedangkan Hamas berusaha memindahkan pengetahuan sebelum jalurnya terungkap. Pihak yang lebih cepat beradaptasi kemungkinan menentukan arah fase berikutnya di Gaza secara keseluruhan. Jadi, apakah Israel benar-benar sedang memutus mesin perang Hamas atau hanya memaksanya bekerja lebih dalam dan lebih senyap? Tetap simak pembahasan penutup, karena jawaban akhirnya mungkin tidak terletak pada jumlah target yang dihantam, tetapi pada siapa yang masih mampu menggantikan mereka. Operasi terhadap 12 target Hamas menunjukkan bahwa perang di Gaza mulai bergerak ke arah yang lebih dalam. Israel tidak hanya memburu senjata yang terlihat, tetapi juga orang-orang yang diyakini mampu membuat, menggerakkan, dan mewariskan kemampuan tempur tersebut. Namun satu pertanyaan masih belum terjawab. Apakah strategi ini benar-benar dapat menghentikan regenerasi Hamas, atau justru hanya mendorong jaringan itu bergerak semakin tersembunyi? Terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.